Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Indal Abror MAG selaku ketua sidang pada pagi hari ini dan selaku dosen pembimbing skripsi saya sekaligus menjadi Kaprodi Ilmu Hadis. Yang saya hormati Bapak Dahlan LCMA selaku sekretaris dan penguji skripsi pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Ali Imran STHI MSI selaku penguji skripsi pada pagi hari ini. Saya Nur Muhammad Ilyas Az-Zuhri akan mempresentasikan skripsi dengan judul Kredibilitas Riwayat Syiah dalam Kitab Sunan At-Tirmidzi. Perlu kita ketahui bahwa hubungan antara kelompok Syiah dengan kelompok Sunni memang sangat bertolak belakang, baik dari perihal ajaran, prinsip, ideologi, pandangan politik. Namun dapat ditelusuri bahwa adanya hubungan yang berintegrasi dan interkoneksi antara keduanya, yaitu dalam bidang periwayatan hadis. Hal ini dibuktikan dengan adanya teori yang dibangun oleh Muharrij atau yang dibangun oleh ulama hadis Sunni klasik, yang mana tidak menjadikan keyakinan yang ia bawa, keyakinan para periwayat hadis untuk sebagai acuan terhadap kualitas hadis yang mereka riwayatkan. Namun hal ini dilandasi oleh tahapan-tahapan atau batasan-batasan untuk mencapai tingkat yang tinggi dari penilaian dobit, sikoh, dan adil dari pribadinya masing-masing. Selain itu, lahirnya periwayatan hadis dari kalangan tertentu menjadi hal yang wajar. Hal tersebut tentu dapat menjadikan sesuatu yang positif terhadap penilaian hadis, terutama terhadap para kritikus yang berbeda dari periwayat tersebut. Para kritikus akan bersikap selektif. Para kritikus akan bersikap lebih selektif dalam menelaah hadis yang diriwayatkan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sempurna. Sebagaimana Ibnu Al-Qayyim menegaskan perihal yang menyudutkan para ulama dan periwayat Syiah, bukan hanya perihal periwayat hadis saja, namun Ibnu Al-Qayyim menggeneralisir adanya perbedaan paham yang tidak semata-mata sesat atau hingga ditolak, sehingga argumen yang ia bangun dapat diterima oleh banyak kalangan. Melihat pendapat para ulama hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa aliran yang dianut oleh periwayat hadis tidaklah menjadi acuan untuk ditolaknya sebuah hujjah, namun semua diukur atas kualitas dari pribadinya masing-masing. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut periwayat-periwayat Syiah yang terdapat dalam kitab hadis otoritatif Sunni. Sebelum-sebelumnya, penulis mendapatkan banyak peneliti yang meneliti tentang periwayat Syiah dalam kitab hadis Shahihain. Namun, peneliti ingin menyelam lebih jauh dan ingin meneliti periwayat Syiah dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Metode yang penulis lakukan ada dua tahapan. Yang pertama, data primer. Tentunya data primer tersebut ialah kitab Sunan At-Tirmidzi, kitab Ridalul Hadis untuk mengetahui biografi dari periwayat Syiah, kitab Tahdhibul Kamal untuk jarh wa ta'dil sebagai acuan para kritikus hadis. Terus juga kitab jarh wa ta'dil yang berkaitan dengan riwayat hadis. Sementara untuk data sekunder tentu menggunakan buku-buku pendukung yang berkaitan dengan tema. Terkait teknik pengolahan data, yang pertama, penulis meneliti dan mensortir para periwayat yang diindikasikan sebagai penganut aliran Syiah yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Yang kedua, penulis menelusuri sanad dan mengumpulkan lafaz-lafaz jarh
yang berkaitan dengan riwayat Syiah dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Yang ketiga, selain jarah juga penulis meneliti tentang ta'dilnya. Adapun mengenai analisis data, penulis menggunakan rijalul hadis, lalu jarh wa ta'dil, dan diberikan oleh ulama-ulama atau pendapat kritikus hadis mengenai pandangan periwayatan Syiah dalam kitab hadis atau riwayat Syiah. Dalam hasil penelitian ini, penulis hanya membatasi 10 periwayat yang tertuduh, hanya 10 saja periwayat yang tertuduh sebagai aliran Syiah dalam kitab hadis Sunan At-Tirmidzi. Selain itu, penulis juga menjabarkan biografi, jarh wa ta'dil, narasi tema yang dibangun oleh riwayat Syiah, dan penilaian ulama hadis tentang eksistensi periwayat Syiah. Adapun dalam garis besarnya, yang pertama, penulis menemukan 10 periwayat hadis Syiah dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Yang pertama ialah Aban bin Taghlib. Aban bin Taghlib ini penulis hanya menemukan 1 hadis saja, dan para ulama hadis di dalam jarh wa ta'dil Tahdzibul Kamal berpendapat bahwa para ulama hadis berpendapat bahwa ia sikoh, ia dobit, ia adil, namun ia berpaham Syiah. Maka penulis mengkategorikan bahwa Aban bin Taghlib ini sebagai periwayat Syiah yang sikoh. Terus yang kedua, Hakim bin Jubair. Hakim bin Jubair ini penulis hanya menemukan 5 hadis saja, dan pendapat para ulama mengenai beliau, para ulama berpendapat bahwa ia doiful hadis dan tertuduh Syiah. Pada itu ia merupakan kalangan Syiah yang hadisnya doif. Terus yang ketiga ada Muhammad bin Fudoli. Muhammad bin Fudoli ini penulis menemukan 18 hadis, dan para ulama berpendapat bahwa ia sikoh. Bahkan Ibnu Hatim berkomentar bahwa ia dijuluki sebagai syekh, dalam artian ia dipercaya sebagai guru hadis. Namun ia berpaham Syiah. Maka dari itu beliau sikoh, dobit, adil, bahkan tingkatannya syekh, namun ia berpaham Syiah. Maka penulis mengkategorikan sebagai periwayatan Syiah yang sikoh dan syekh. Lalu terdapat Suhair bin Abi Fathah Sa'id. Penulis menemukan 6 hadis yang ia riwayatkan, dan para ulama hadis berpendapat bahwa ia doiful hadis dan dinisbatkan sebagai Rafidhah. Maka dari itu penulis mengkategorikan beliau sebagai Syiah Rafidhah yang hadisnya doif. Lalu terdapat Utsman bin Umair. Penulis hanya menemukan 1 hadis saja, dan para ulama hadis berpendapat bahwa ia doiful hadis dan berpaham Syiah Ghulu. Maka dari itu penulis mengkategorikan ia sebagai Syiah, periwayat Syiah Ghulu yang hadisnya doif atau tidak bisa dipakai. Lalu ada Yahya bin Isa bin Abdurrahman. Penulis hanya menemukan 2 hadis saja, dan sebagian ulama hadis berpendapat bahwa ia sikoh. Namun sebagian ulama hadis lainnya berpendapat bahwa ia doif. Namun ia juga berpaham Syiah. Maka penulis mengkategorikan beliau sebagai periwayat Syiah, dan ada yang berpendapat bahwa ia sikoh, dan ada yang berpendapat bahwa ia doif. Lalu
Nuh bin Qiyas bin Rabbah. Penulis hanya menemukan 4 hadis yang ia riwayatkan, dan para ulama hadis berpendapat bahwa ia sikoh, namun ia dituduh berfaham Syiah. Maka dari itu penulis mengkategorikan beliau sebagai periwayat Syiah yang sikoh. Terus yang selanjutnya Aban bin Yaqub. Penulis hanya menemukan 3 hadis saja, dan sebagian ulama hadis berpendapat bahwa ia sikoh, dan sebagian ulama hadis lainnya berpendapat bahwa ia dhaif. Namun ia seorang Rafidhah. Maka dari itu penulis mengkategorikan ia sebagai periwayat Syiah Rafidhah yang sikoh. Sebagian ulama berpendapat sikoh, dan sebagian lainnya berpendapat dhaif. Lalu Zian bin Munzir. Penulis hanya menemukan 1 hadis saja, dan para ulama hadis berpendapat bahwa ia dhaiful hadis. Bahkan dhaifnya pada tahap munkar dan dibenci oleh Allah. Tentunya ia seorang Rafidhah. Maka dari itu penulis mengkategorikan beliau sebagai periwayat hadis Syiah Rafidhah yang dhaif, munkar dan dibenci oleh Allah. Terus yang selanjutnya Umarah bin Junain. Penulis hanya menemukan 1 hadis saja, dan para ulama hadis berpendapat bahwa ia dhaiful hadis dan ia berfaham Syiah. Maka dari itu penulis mengkategorikan beliau sebagai periwayat hadis Syiah yang hadisnya dhaif. Mungkin itu adalah gambaran umum dari skripsi yang penulis lakukan, dan penulis membatasi hanya 10 periwayat Syiah saja yang terdapat dalam kitab Sunan Fikri. Mungkin sekian dari saya sebagai penulis skripsi atau sebagai peneliti skripsi. Apabila ada kesalahan, dan saya pribadi memohon bimbingan oleh para penguji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.